Ya, ini jadi sebenarnya gue bilang ada misunderstanding atau miskomunikasi ya. Jadi buat kakak Dinar yang saya hormati, yang cantik, saya tahu kakak itu baik banget, saya tahu. Dan sepertinya kejadian ini adalah miskomunikasi. Karena apa? Yang saya lakukan di instastory saya adalah saya bilang seperti ini. Oke, kalau di YouTube, gue walaupun itu sebuah konten kreator dan gue berpikiran kalau apa yang gue buat adalah sebuah pekerjaan yang dimana di belakang itu ada tim gue yang gue harus menggaji karyawan gue, tim gue ya. I feel everything like a job. Mau di depan kamera, TV ataupun sekedar konten YouTube ya, gue merasa itu adalah pekerjaan gue saat ini. Oke. Tapi lu sendiri punya ini gak sih tema-tema tersendiri gak sih setiap konten-konten lu? Biasanya orang kan banyak mulai yang halal viral, mistis, nah lo sendiri punya konsep tertentu untuk Oke. Jadi YouTube gue itu ada 5 playlist ya. Yang pertama playlist edukasi, lihat aja dulu. Itu yang kemarin salah satu konten anjay yang gue bahas di edukasi itu. Yang kedua ada nasi garam sejuta inspirasi. Jadi kalau kalian pengen mencari inspirasi dari tokoh-tokoh tertentu, gue ada di playlist itu. Yang ketiga ada konten social experience. Jadi gue akan melakukan suatu hal kegiatan sosial yang kalian bisa melihat bahwa banyak loh orang-orang yang tidak beruntung lebih dari seperti kita gitu. Terus ada lagi satu lagi konten Toa podcast. Nah, ini di sini lebih ke global, 21 tahun ke atas dan bersifat entertain dan menghibur. Satu lagi gue membuat satu playlist untuk musik karena I produce musik udah tiga. Terus ada satu lagi bentar lagi akan launching Anjalati. Oke. Nah, lo sendiri kan suka ngajak collab untuk collab sendiri apakah dari kalangan artis atau dari orang-orang biasa atau tertentu nih, apa gimana? Karena gue punya 5 konten tadi ya, tentu ada segmen untuk bisa masuk ke artis, ada segmen ke tokoh politik, ada ke edukasi, ada juga orang biasa yang social experience. Jadi tergantung gue mau masukin kemana konten itu. Oke. Nah, kemarin sempat viral mengundangnya Dinar Sandy. Akhirnya ada penolakan dari Dinar Sandy. Nah, boleh sedikit cerita nih, bagaimana akhirnya lu sempat ngajak collab beberapa teman artis, tapi lu ditolak sama Dinar Sandy. Salah satu ditolak sama Dinar Sandy. Dinar Candy. Dinar Candy karena lu udah sempat dia marah, kecewa. Oke. Karena lu sempat. Ya. Ini jadi sebenarnya gue bilang ada misunderstanding atau miskomunikasi ya. Jadi buat kakak Dinar yang saya hormati, yang cantik, saya tahu kakak itu baik banget, saya tahu. Dan sepertinya kejadian ini adalah miskomunikasi. Karena apa? Yang saya lakukan di instastory saya adalah saya bilang seperti ini. Ada orang jual lagu 50 juta, dikatakan stres. Ada orang jual celana dalam belum dicuci, dibilang keren. Itu bukan kakak, tapi netizen yang malah ngatain gue stres. Gitu loh, jadi gini kak, saya jual lagu 50 juta. Kenapa saya harus dikatain stres? Jual lagu itu modal loh. Recordnya, bikin video klipnya, krunya, itu modal. Tapi saya dikatain dikatain stres. Nah, mungkin kakak menjual celana dalam belum dicuci itu sah. Saya bilang sah. This is your traffic. Dan yang stres itu, yang dibilang keren itu, maksudnya adalah kenapa netizen bilang hal itu keren tapi bilang ke gue kok stres. Dan gue bilang seperti ini bukan untuk bilang kalau gue nyindir Kak Dinar. Justru ya, netizen melihat apa yang dilakukan Kak Dinar itu keren. It's good, no problem. Berdagang boleh dan sah loh. Banyak orang jual celana dalam dimanapun di toko sah, keren. Tapi kenapa gue jual lagu dikatain stres? Itu kak. Nah, tim saya menghubungi tim kakak bernama Samuel kalau nggak salah. Samuel ya yang dihubungi ya dari tim ya. Ya, manajer Kak Dinar Samuel dihubungi sama tim saya. Kak, kita sama-sama jual produk. Saya produknya lagu 50 juta, Kak Dinar pernah jual 50 juta celana dalam dan laku. Maksud dan tujuannya adalah kita sama-sama jual 50 juta, gimana caranya kok bisa laku? Siapa tahu aku juga bisa ngikutin. That's a point gitu loh. Kru aku ngomong itu tujuannya, tapi ditangkap salah sama Kak Dinar. Oke. Tapi lu sendiri secara pribadi sempat menghubungi langsung. Ya, oke. Gue sempat DM dia kok gitu. Gue bilang karena tim saya sudah pernah chatan sama tim yang Kak Dinar ya, Samuel bilang kalau bisa besok ya nanti dikabarin hari Senin. Nah pas hari itu saya tanya
kok belum ada kabar nih dari timnya Kak Dinar, mungkin lupa gimana. Gue coba langsung maju karena udah komunikasi sama antar kru kan. Kak Dinar, kita jadikah collab hari ini? Dia kaget, janjian sama siapa? Sama Samuel. Dicek, loh bukannya kamu nyindir saya? Kak, saya nggak nyindir kamu, justru saya pengen belajar dari kamu gimana caranya celana dalam yang belum dicuci bisa laku 50 juta, tapi lagu saya 50 juta malah dikatain stres. Gue pengen belajar di situ. Ya, maksudnya saya bilang, Kak Dinar ini 100% salah persepsi. Gua tidak pernah menyindir kakak, justru gua pengen belajar dari kak gimana caranya mempromosikan barang yang belum dicuci laku 50 juta. Tapi ini lagu malah dikatain stres. Tapi ini gitu aja. Opini dari netizen menggiring tidak kesukaan netizen ke lu atau bagaimana menurut lu sendiri? I don't know about it. I don't know, but gua ngerasa kalau emang mungkin apapun yang gua lakuin pasti dianggap salah. Ya, gue sih berharap gini, gue tidak benci sama netizen, Kak Dinar, gue nggak benci sama sekali. Justru itu menjadi koreksi buat gue, ya kan? Semakin banyak orang mengkritik, semakin banyak orang yang mengkoreksi kita. Gue menganggap itu, dan semoga Kak Dinar melihat tayangan ini dan ketidaksepemahaman ini bisa diluruskan gitu. Gue rasa kita nggak perlu kok berantem dengan cara hal yang seperti ini gitu. Kak, aku normal kak, aku manusia normal. Kalau kakak kenal aku, ya, aku tidak seperti apa yang kakak lihat di sosial media. Aku cuman konten kreator. You know what content creator? Sesuatu hal yang kita buat bertujuan untuk menghibur di sosial media, diterima tidak diterima. As a content, as a pribadi, gue tidak seperti itu kok. Tapi sempat juga Dinar ngomong katanya lu sok perhatian waktu saat Dinar sempat dibully sama netizen, lu sempat perhatian akhirnya dibalas. Oke, apa salahnya sebagai orang yang pernah dibully 150 juta orang, ya, bahkan mungkin bisa dari Uji sampai Merauke bilang, siapa tahu nggak Lutfi Anjay? Tahu, ya. Gue merasakan mental diuji di situ. Kenapa tidak gue berbagi, Kak? Gue pernah kok di posisi itu. Sabar ya kak, sabar, kuncinya cuma sabar. Tapi bayangin kalau ada orang yang dihujat tapi tidak sabar, apa yang terjadi? Oke, tapi next ke depan sendiri lu kan lebih berhati-hati lagi untuk mengungkapkan. Kok ada lagu gua tuh ya, itu yang saya jual 150 juta. Nanti next lu kan lebih berhati-hati lagi nggak? Mungkin kan ngajak collab beberapa teman artis mungkin, atau mungkin lu akan lebih selektif untuk milih. Dan ini ada beberapa artis yang gue harus buka sih, tapi gue nggak bisa liatin chatnya ya. Ada beberapa artis yang ngechat gue, tiba-tiba, bro, gue izin ya capture ini buat jadi konten. Dia naikin di Instagram, di Twitter, chatan pribadi gue mengizinkan karena selama dia bilang izin. Tapi you know what, yang menghubungi mereka. Tapi seolah-olah gue ngajak collab, terima nggak ya? Kalau lu pengen tahu beberapa orang yang sudah naikin itu, gue nggak bisa sebut namanya. Mereka lah yang ngechat gue duluan. Bro, boleh nggak gue bikin konten sama lu? Kapan? Cek jadwal, bla 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 bla. Atasnya tenggelam, di endingnya gue izin screenshot ya, share ini jadi Twitter atau apa. Oke. Di capture. Seolah-olah gue yang ngajak, padahal gue yang di chat duluan. Cari deh, ada beberapa kok. Oke. Jadi lu salah satu mungkin yang dirugikan dong kalau begitu. Gini, gue tidak pernah merasa dirugikan karena gue merasa it's a content. Benar. It's a content, ya kan? Semua bisa dibicarakan, yang penting kita pertemanan jangan sampai selek. Nah, kalau yang Kak Dinar, ya tim gue yang memang menghubungi karena gue pengen belajar gimana cara ngelakuin 50 juta itu. Oke. Tapi next depan sendiri lo kan gimana sih konten-konten dari YouTube lu sendiri itu bagaimana gitu? Oke. Seperti lu misalkan tadi bahwasanya ini konten kreator beda Yes. dengan asli sendiri, tapi Yes. di depannya orang kan dilihat lu di depan layar lu seperti ini. Nah, apakah lo akan berubah image lu bagaimana gitu? Ya kita lihat aja lah. Dunia ini panggung sandiwara. Ya kan, kalau memang nanti nextnya gue bisa masuk di suatu karakter yang berbeda, gue bisa menghibur kalian dengan cara yang berbeda, gue mencoba. Dan kalian perlu ketahui, apa yang kalian hujat ke gue tidak pernah menganggap kalian adalah musuh, tapi gue menganggap kalian terhibur. Ya,
perkara dosa atau tidak dosa itu urusan lu sama yang di atas. Gua pribadi tidak ada dendam sama sekali. Bahkan gua say thanks buat kalian semuanya sudah memberikan traffic ke gua, mempercayai gua sampai ada gua dipanggil sana sini, ini gua menjaga amanah dan insya Allah apa yang gua lakukan kedepannya akan jauh lebih baik. Karena manusia yang baik adalah manusia bagaimana kalau dulunya dia apa, besoknya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Gua akan mencoba itu. Oke. Kemudian